Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat ngaos nang mriki karena sinten? Karena Allah, nggih. Untuk Allah dan jangan embel-embel lainnya. Karena Hasan Al-Basri bicara bahwasanya rubba min amalin shaghirun yukabbiruhu niyah wa rubba min amalin kabirin yusaghiruhu niyah. Begitu banyak pekerjaan atau amalan yang memerlukan tenaganya ekstra, biayanya banyak, waktunya panjang, tapi bernilai kecil di hadapan Allah karena niatnya yang salah. Tapi ada pekerjaan yang nggak butuh waktu panjang, paling cuma sejam, 1,5 jam, nggak butuh tenaga ekstra wong kur jagong tok kados niki. Ora kon ngangkat-ngangkat dan tidak butuh biaya besar tapi bernilai besar di hadapan Allah. Karena apa, Mbak? Karena niat yang benar. Mudah-mudahan niat kita hari ini bismillah karena Allah dan kita pulang hanya mendapat ridho dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Bismillah nggih, Mbak. Kita bareng-bareng belajar. Ibu-ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, menjadi ibu yang terbaik bagi siapa? Anak dok? Keluarga. Karena bojo dadi harus terbaik, istri terbaik, ibu terbaik, apalagi yo keluarga yang terbaik. Oke? Saya awali dengan sebuah quote, setiap ibu tidak mungkin menjadi ibu yang sempurna. Tapi setiap ibu pasti berusaha menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, itu quote-nya. Setuju Mbak Bu? Setuju kalau kita berusaha menjadi ibu yang terbaik bagi anaknya? Ibu itu wanita toh Bu? Jadi ibu itu karena kita sebagai wanita. Nggih, wanita diciptakan dari apa Bu? Tulang sumsum. Tulang rusuk. Ya, tulang rusuk laki-laki atau suaminya. Bagian mana? Kiri, betul. Bagian kiri. Sing bengkok, sing cepak kalian apa nek kiri? Nggih, hati ya, kiri hati, kanan jantung. Sukanya jadi jantung hati. Nggih. Jadi wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok meneng nggih Bu, di sebelah kiri dekat hati. Kenapa enggak diciptakan dari tulang kaki? Karena wanita bukan tempatnya dihina, nggih Bu. Wanita tidak boleh dihina, wanita tidak boleh direndahkan. Kenapa enggak dari tulang kepala gitu? Karena wanita tidak hanya bisa dipuji dan Pak? Nek nang dhuwur biasanya diapakan? Dipuji, disanjung gitu. Wanita nek puji sanjung seneng loh mboten? Seneng, tapi terus-terusan. Baik no mboten? Mboten. Maka dipilihlah yang tengah, dekat dengan hati. Karena wanita hanya untuk dimiliki dan tidak boleh disakiti. Betul? Wanita itu emang iya, kadang sering disakiti ya Mbak. Tapi mudah memaafkan sih wanita. Ibu mudah memaafkan, tapi sulit melupakan, betul? Ya, sulit. Pokoknya melupakan kesalahan orang tuh paling sulit bagi wanita. Nah, sekarang kita bagaimana sih menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya gitu. Nah, jadi kita harus punya pola dulu Bu untuk menjadi pokoknya garis besar dulu pola pengasuhan anak. Minimal 5 ibu harus punya pola yang udah menjadi dasar ibu mengasuh anak dengan baik. 5 itu yang pertama itu fahami dulu Du, bedanya anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua harus fahami ciri khas era generasi anak. Tidak boleh kita maksain anak kita masuk ke generasi kita. Nggak bisa memaksakan anak kita seperti kita karena beda zaman. Harusnya ibunya yang mengikuti era anak. Jadi ikuti era anak supaya kita bisa menyesuaikan diri menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Yang ketiga, pahami beda watak anak-anak kita. Yang keempat, harus pahami dulu bahasa kasih anak. Oke, harus tahu bahasa kasih anak itu pakai bahasa yang mana. Karena ada 5 bahasa nanti kita bahas. Tidak boleh disamakan. Kalau ada anak yang senangnya sentuhan fisik, ya harus dengan cara itu. Kalau ada anak yang senangnya dilayani, ya pakai pelayanan. Kalau ada anak yang senangnya dibersamai, waktu-waktu bersama, ya pakai itu nanti cara menasehatinya. Kalau ada anak yang senangnya itu dipuji, ya udah itu puji. Jadi kata-kata yang memotivasi, dan lain sebagainya. Terus yang kelima, pahami gaya belajar anak. Baru ibu bisa menyesuaikan diri, ora kudu ngomong amban dino. Tengkar, senangnya karo anak nggih.
Siapa yang 1 hari aja tidak pernah bertengkar dengan anaknya? Wes. Mergane anaknya orang nang omah mesti. Mesti jawabannya itu, nggih. Iya, akhirnya tengkar karo bojone. Nggih. Nek ngadep kali anak pasti ada. Dalam 1 hari mesti ono gitu karan. Nggih, itu adalah enggak apa-apa. Itu namanya kedekatan ibu dan anak. Gemes nggih, Bu? Karena itu, Mbak, kodratnya ibu kandung terhadap anak kandung nggih pengene ngatur karo cepet-cepet. Bener? Nggih, mulane akeh ibu kandung kok ora betah nek ndeleng anak. Ya alon temen ki. Dong, cukupna piring. Ya, Mak, misalkan udah iya tuh. Sudah teman sih udah iya kayak mbok sabar, ibunya tuh enggak sabar. Pengen tuh cepet selesai gitu nek karo anak kandung. Mulane jarang berhasil. Mulane biasane anak di sekolah men dididik oleh guru. Mergane bu guru itu paling sabar didik santrinya atau didik siswa. Tapi guru itu juga enggak sabar didik anaknya dewek. Mulane anaknya guru ya dititipno karo guru liyane. Ya sih, Bu. Kayak gitu intinya. Tapi biasanya anak lebih manut ke guru apa orang tua? Guru, karena guru lebih mengerti mereka daripada ibunya sendiri ya. Maka kita berusaha menjadi guru bagi mereka, menjadi ibu bagi mereka. Kalau Rasulullah dalam pola pendidikan anak kan ibu mungkin udah ngerti ya. Pertama 0 sampai 6 tahun itu tahapan pendidikannya ya. 0 sampai 6 tahun itu harus penuh dengan kasih sayang. Terus apa lagi? Pokoknya intinya lemah lembut, menyayangi, nggak boleh ada namanya hardikan, marahan tuh nggak boleh. Dan kasih sayang. Jangan ada bentakan-bentakan yang akan membuat mereka itu terporsir untuk membentak juga. Ya, karena mereka kaset kosong, ya. Kita yang akan mengisi kaset gue akan jadi berwatak keras atau lembut tergantung orang tuanya. Kemudian umur 7 sampai pinten, Mbak? Pinten? Nggih, napa, Mbak? Yang kita berikan ke anak. Perkenalkan tanggung jawab dan disiplin. Nah, di sini mulai ibu tuh kalau didik anak umur 7 sampai 14 ajak buat disiplin, buat reng-rengan di rumah. Umur 14 sampai 21 tahun itu adalah kita jadikan dia sahabat. Kalau sahabat biasanya nopo, Mbak? Guyonan, terus saling mengerti, mendengarkan curhatan gitu. Sebagai sahabat, tidak boleh menjustis kalau dia salah, nggih. Jadi kalau salah tidak boleh hanya menjudge. Menjudge itu nyalah notok, tapi harus ada rewardnya. Rewardnya apa? Reward sih apa? Hadiah atau pujian, penghargaan gitu. Nggak boleh nyalah notok, tapi harus ada penghargaan gitu ya. Nggak boleh juga ketika umur-umur segitu itu marahi dia di hadapan saudaranya, itu nggak boleh. Nah kan kakak adik sing salah kakak itu sudah deleng tau gak dinedeki ora tau gitu. Itu akan sangat menjatuhkan kakaknya atau sebaliknya ya, adik yang dimarahin di depan saudaranya itu langsung brek, hancur sudah hidup dia. Langsung ora gelem bali. Jadi nek weruh omah bali sekolah ki rasane ya Allah, apa ketemu gandurwo nang omah gitu. Gara-gara biangane ambandina nyeneni. Jadi anak itu nggak mau pulang gara-gara takut dengan orang tuanya, itu ngeri. Akhirnya lari kemana? Larinya kemana? Jalan wis wedi karo wong tua. Anak zaman saniki. Nggih dolan lagi dolan terus apa meneh? Ke gadget. Nggih, gadget. Gadget kan sekarang pengganggu utama nggih, Pak? Setuju? Seluruh anaknya seneng gadget? Jangan kan anak kita juga seneng nggih. Nggih, jadi gadget itu juga pelarian yang mengerikan sebenarnya. Maka ketika umur-umur segitu, ayo jadikan teman. Nah, kalau udah umur 21 tahun ke atas, beri dia kebebasan dan kepercayaan, Bu. Dalam apa, Bu? Memutuskan masalahnya. Nggih. Jadi Ibu ora kena mutusin urusannya dia terhadap sesuai keinginan Ibu. Deke kudu kuliah jadi dokter, titik. Nggak, harusnya apa, Bu? Ikuti kemauan dia. Ibu ngapain? Ibu ngapain di umur kayak gini? Ngikuti itu apa ngapa? Betul, membimbing dan menasehati. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pola pendidikan dan asuhan anak di surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Apain coba? Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah in
Innallaha yuhibbul itu Allah sudah ngasih loh rumusnya. Fabima rahmatim minallah. Kalau tidak karena rahmat dari Allah, lintalahum. Kalian harus berlemah lembut. Pertama harus lemah lembut. Kenapa harus lemah lembut? Kata Allah, laukun tafadon. Kalau kamu jadi orang yang kasar, wa ghalidul qalbi dan berhati keras, langfaddu min haulik, maka dia akan bubar dari areamu, akan menjauh dari kamu karena bersikap kasar tadi. Wis atine atos, wonge kasar. Enten iki? Wonge teko, ngene cari Gus Ikdam, wonge teko. Nggih. Jadi kalau kasar, semua anak-anak kita akan menjauh dari orang tuanya. Merasakan enggak? Ora, berarti lemah lembut kabeh. Pertama lemah lembut. Yang kedua, wis lemah lembut kok igen ora kena domongi, berarti harus diapain? Fa'fu anhum. Fa'fu anhum apa? Maafkan dulu. Seorang ibu harus punya, Masya Allah, jutaan pintu maaf untuk anaknya. Dan ibu-ibu pasti memaafkan anaknya walaupun sembandel apapun, betul? Wis minggat atau 7 tahun nek bali dimaafkan mboten? Nggih, mbok ndugale kaya ngopo, mek njaluk ngapura karo ibu dimaafkan? Itu kerennya seorang ibu ya, diberi luasnya kesabaran dan pintu maaf. Oke, anaknya dugal wis lemah lembut aja dugal, berarti wa'fu anhum, maafkan. Habis itu diapain? Wastaghfir lahum, mohonkan ampun. Jadi ibu mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya sudah maafkan anak saya, mohon ampunkan dia dosanya. Ya Allah, saya ridho sama anak saya. Nah, pernah kayak gitu doain, Bu? Oh, sering. Apa pernah, Tok? Seharusnya sering ya. Wastaghfirhum wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah dengan dia. Jadi enggak boleh ibu 100% harus ngikutin kemauan ibu, tapi dimusyawarahkan, diajak ngobrol bareng, pinginnya opo kayak gitu ya. Terus kalau udah itu, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau semua udah dilakukan tinggal nopo? Tawakal kepada Allah. Mau dijadikan apa anak ibu itu? Sing penting bagi seorang ibu apa? Mendoakan. Kalau anak mau sekolah, dilulus sirai ngeten Bu. Nah, doakan. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu bittaqwil. Ya Allah, pahamkanlah anak-anak saya ini dengan pemahaman agama yang kuat dan mudahkanlah dia dalam menghadapi hal-hal yang sulit kayak gitu. Wa alimhu bittaqwil. Kemudian pola yang 5 tadi, perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Nah, yuk kita kupas bedane sing ini umum aja, sing kita biasa ngelihat. Anak perempuan bedanya mulai 0 sampai 18 tahun, anak pria dulu ya, anak laki-laki itu dominan otak kanan. Maka senengin nopo nek kanan? Santai, musik-musik, game-game, kreatif pikirannya. Oke, kalau perempuan bedanya nopo? 0 sampai 18 tahun, mereka itu otak kiri dan kanan jalan bareng. Jadi mereka akan menjadi apa? Kanan kiri jalan bareng, berarti sukanya nopo? Menganalisis, menghitung dan juga memikirkan sesuatu. Itu otak kiri. Kadang kita itu pusing mikir wong liya, sing wong liya juga gak mikirin kita gitu loh. Itu perempuan suka mikir. Mumet dewek gitu loh. Padahal nggak perlu kan dipikirin urusan wong kayak gitu. Tapi itulah wanita senengnya mikir no. Wong liya ngeboti pikiran. Akhirnya kadang banyak wanita tuh ya stres duluan karena stresnya karena urusan orang lain sebenarnya yang nggak perlu stresin. Kemudian dari otak tengahnya nih. Otak tengah pria itu tipis. Sing membelah kanan dan kiri. Jadi otak pria itu tipis. Makanya antara kanan dan kiri itu jalan masing-masing nek pria. Mulane wong lanang kuwe cepet sekali bisa fokus konsentrasi, betul Bu? Pokoknya di atas 10 menit kalau dia sudah memandang sesuatu langsung konsentrasi. Tapi begitu konsentrasinya datang, pendengarannya menurun. Itu yang bikin kadang tengkar ya suami istri gara-gara kayak gitu. Padahal kita harus paham, 10 menit pertama itu belum konsentrasi. Tapi nek wis 10 menit megang HP, ibu ora usah kakean omong. Misalkan ibu mau ngomong apa udah sedikit aja. Pak, nganu dahar ya mengarepe bae. Pak, dahar nggih. Wis siap. Ya udah nggak usah lagi macam-macam. Kadang kok sakit hati sendiri ya. Jadi nek beliau wis konsentrasi wis karena pendengarannya itu menurun. Laki-laki kayak gitu. Begitu pula nyuruh bocah anak lanang kayak gitu. Nah, otak tengah perempuan itu tebel, Bu. Karena bisa jalan semua itu. Makanya 100%.
Ibu-ibu kalau di rumah beres. Karena itu ya bikin cekcok karena kita belum paham satu sama lain. Makanya wis sinau rangko bali aja nyeneni bojone nek ora mudeng. Terus selanjutnya yang lain ya, perbedaan lain tuh yang sering kita dapatin tuh wanita kalau curhat hanya pengen didengarkan, betul? Hanya pengen didengarkan saja. Dengarkan saja. Itu kalimatnya dengarkan saja. Tapi nek wong lanang Bu atau cah lanang, bocah lanang kok curhat marang ibune atau dengerin orang curhat, wong lanang ki pasti langsung ngasih solusi, betul? Nah, itu yang bikin cekcok Bu. Ya kan Ibu ngomong nih, Pak ngerti ora Pak? Apa Bu? Nah gitu ya, masih romantis pertamanya. Pak ngerti ora apa Mbak? Apa Mak gitu. Tak rasa-rasane ki yo umi ki nek ngater anake rasane kok sayah banget. Oh ya wis sing ngono ngojek bae. Ora kok ngono maksudnya Pak, gitu masih ibu-ibu ya kan? Padahal tuh maunya, ya Allah kita tuh mau curhat, hanya pengen diginikan. Masya Allah, ngapura ya Bu, jebule Bu kewe ngepol kuate. Nah gitu loh, pengen kayak gitu. Hanya pengen gitu, tapi suami tuh malah ngasih solusi gitu loh. Ibunya tidak terima ngasih solusi. Padahal kan nanya, masih cerita, tapi laki-laki karena dia merasa saya tuh problem solver. Jadi saya tuh harus bisa mengayomi, saya harus ngasih jawaban. Pengennya kayak gitu laki-laki, tapi bikin ribut. Goro-goro cerita tok. Karena perempuan curhatnya cuma pengen didengerin tok. Itu perempuan itu maksudnya akan hilang semua saya itu kalau hanya dengan satu pujian. Ya. Perbedaan lain yang kita temukan itu kalau wanita, kalau lagi ngobrol, sukanya dipandang. Ya, karena perempuan itu kalau udah mau cerita pengennya diperhatikan. Jadi face to face. Umi saya mau cerita. Oh ya, sini duduk. Buang buang seluruh gadgetnya. Ibu-ibu buang gadgetnya, buang kerjaannya, dengerin anaknya. Hanya dengerin aja terus dipandang mukanya. Apa cerita-cerita? Nah, cerita antusias dia. Ya Umi tadi tuh ya, aku dikeluarin bener-bener. Oh, keren. Kasih predikat keren. Walaupun baru ibu mau ngomong apa bocah ramu kayak gitu Bu. Jadi dan ibu juga harus ikutin ekspresi anaknya. Umi mau naskolan ke lucune. Apa ya Allah lucu apa? Gitu Bu, jangan. Umi mau lucune. Gere lucu kayak ngapa sih? Itu anak langsung, Umi mah enggak asik kayak gitu. Nah, kalau perempuan. Jadi kalau anak perempuan mau cerita pandang mukanya Bu. Ibu hiraukan semuanya pandang dulu. Karena kalau udah enggak dipandang dia ngambek. Dan kalau ditanya, apa dia mau cerita? Enggak jadi, enggak gitu. Pernah Bu? Orang itu gitu. Gitu wong wadon. Tapi kalau lanang Bu, kalau ibu ngobrol sama anak laki-laki ataupun suami, tidak mau dipandang matanya. Kalau ibu gini nih mandang matanya, dia akan ciuman. Gini loh nanti Pak. Pernah nggak punya laki-laki kayak gitu? Jadi lagi cerita kok dideleng ngono. Punya apa nganu Bu? Iya. Apa Dek? Nganu apa kayak jenenge gitu loh. Itu laki-laki, nggih Bu. Jadi jangan maksain ada laki-laki ketika ngomong sama kita harus ngadepin kita. Dia itu cukup dengan didengarkan atau mendengarkan saja. Itu pasti dia akan masuk. Tapi jangan diulang lagi. Wes mudeng, wes Bu, jal baleni ora semang kayak gitu nggih, kayak tadi. Oke, sip. Itu kemudian perbedaan selanjutnya. Kornea dan retina mata antara laki-laki dan perempuan beda. Nek perempuan kornea matanya itu kerucut, Bu. Jadi kita nih perempuan semua sih tengri. Coba ibu gini tangannya. Nah terus ibu pandang jari tengahnya. Masih bisa nggak lihat samping kanan kirinya? Bisa. Ngerti sih samping kanan kirinya siapa? Nek wong lanang nggak bisa Bu, karena mata retinanya lurus ke depan. Nggih. Mulane ibu pernah tengkar nggak? Gara-gara nyari barang bojone jenengan nih nyari barang. Nggih? Nyari barang. Kunci loh nang sampinge kene Bu. Tapi kuncinya nang ndi Mak? Gitu. Padahal di sampingnya pernah atau nyari baju mungkin ibu wis toto nang lemari jeret gitu. Dilelah sing seragame nang dicantolno. Dia kan ngandang mak depannya. Mungkin anaknya juga begitu nggih. Terus Mak kuncine nyong, ndi Mak kuncine? Yang bikin kadang, pokoknya wanita sedunia pasti jawabnya kayak gini. Ketemu nih. Ki Mak, mulane nek uyake nggo moto, gitu kan? Oh, mboten. Itu jawaban makhluk wanita sedunia kayak gitu. Padahal retina mata laki-laki itu memang fokus ke depan, nggak bisa ngelihat yang samping. Beliau itu akan tersinggung kalau nyari pakai mata, karena memang sudah nyari pakai mata, nengke pancen ora bisa ndeleng sampinge gitu loh Bu. Jadi aja seneni nggih, aja seneni. Gantilah kalimat itu jadi yang pokoknya nek njo prige wis bantu wae niki Pak kuncine atau nek pengen kan ibu kadang ora pengen gemes gitu. Wong ki nang pinggir ora weruh.
Nggak usah pakai kalimat tadi yang menyakiti, tapi cukup niki Pak kuncine, Masya Allah jenengan ke bener-bener mata laki-laki. Nah kayak gitu, nah itu kan nggak menyakiti. Tapi kalau uyak nih gue moto Pak, mau nang kene kok ora ketemu kayak gitu tuh, karena emang nggak bisa Bu. Begitu pula di jalan kan laki-laki nek agi nyupir aja diganggu nggih. Wong wadon kan nek wong lanang wis mulai ngebut, Pak hati-hati, Pak hati-hati ngono. Kuwet kanan kiri kan. Karena mereka udah fokus ke depan dan ngebut itu udah nyali mereka, nggak perlu dilihat. Tapi nah ibu-ibu karena ngelihatnya kanan kiri, bahkan rating pun rating kanan belok kiri, kayak gitu Bu. Dan itu salah buatan ajeng belok kanan ratingnya kiri. Tapi hukum wanita kan selalu benar ya. Wanita itu selalu benar, itu pasal pertama. Pasal kedua, jika wanita salah kembali ke pasal. Jadi nggak pernah. Itu udah diketahui seluruh laki-laki sedunia. Jadi kalau ada ibu-ibu rating kanan mau belok kiri itu nggak pernah dimarahin tenggalan, ya sih. Kalau mau ngobrol sama suami di depannya kayak gitu Ibu, supaya tidak seudar malah difitnah suami ini. Habis itu dari segi gini deh, yang biasa kita alami belanja, oke belanja. Belanja, nek wong wadon itu kan kegembiraan, betul? Nek wong lanang sebagai teror, betul nggak sih? Benar nggak Bu? Karena laki-laki itu Bu hanya mampu menemani kita belanja cuma 20 menit. Ya itu kodratnya. Jadi ibu nek pengen belanja bodho ngembeni tumbasno kaos garwane apa kuku apa, segera masuk toko itu 20 menit pertama bojone cepetan. Cepet Pak milih sing ndi Pak ngono lho. Utawa anak lanang juga kayak gitu. Ketika diajak belanja 20 menit pertama di toko itu langsung menuju ke tempat yang ibu cari. Oh koko anak, ya udah ke koko anak. Bar kuwe Bu wis 20 menit kon ngikutin jenengan. Mo. Senengnya napa? Buat kesepakatan ya sih Bu. Kono lah mak belah sing blonjo nyong tak ngenteni nang parkiran. Tapi suami itu seneng bikin komitmen. Oke, saiki mak belah sing blonjo. Mak butuh pirang jam tak ndani kayak gitu sih. 2 jam lah Pak. Oke, 2 jam ya Mak tak ndani nang parkiran. Baru mesti takon, HP-nya lobet ora gitu. Karena butuh komitmen laki-laki itu. Engko wis 2 jam dia mesti telepon. Mak saya 2 jam. Jadi kita kok gitu mesti. Karena laki-laki itu kalau suruh belanja itu paling momok bagi mereka untuk ikut belanja. Mulane wong lanang itu jarang sing betah milu pasar karo bojone, betul? Lebih baik dia antar jemput timbang dijaki belanja. Itu ya laki-laki. Masalah belanja itu kan yang setiap hari. Begitu pun anak laki-laki. Ibu nggawa anak lanang kok dijak muter pasar. Mesti mak nyong esuk-esuk ora milu pasar mak lah ngopos nyong omah bae. Mergane mak lho pol suwe nang pasar mesti kayak gitu. Enggak mau dia. Tapi nek anak cewek jadi belanja seneng. Seneng kabeh dijaluki ya Bu. Pria itu Bu tidak seneng disuruh milih barang. Ini kan habis belanja nih. Kemudian suruh milih barang. Seneng mboten? Mboten. Jadi kalau bapak-bapak tuh ya, Pak, pilihno jal Pak, nyongke apik sing kowe wis ngono kowe tok. Perempuan tuh enggak mau digitui tok. Kowe, Pak, lho apik sing biru kok Pak gitu. Lah jare minta pendapat, ya jare nyong kowe gitu kan biasanya suami. Itu enggak suka suruh milih, Bu. Tapi istri itu senang dipilihin tapi tidak to the point. Bismillah Bu, mulai saat ini pahami dulu anak laki-laki dan perempuan sifatnya bagaimana, model-modelnya bagaimana. Insya Allah kita jadi ibu yang hebat di hadapan mereka, nggih. Jadi orang yang pertama akan dimintai cerita, karena ngeri Bu kalau udah nggak cerita atau udah yang tadi fadon walidul qol bilang fadu min haulik, akhirnya yang dia cari adalah orang yang di luar. Akhirnya dapat konco kan kadang ya konco tidak membenarkan tapi kadang menjerumuskan. Maka naudzubillah, mudah-mudahan kita menjadi ibu sebagai literatur pertama lah anak kita meminta pendapat dan menjadi tukang problem solver bagi anak-anak kita. Bismillah, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan lahir batin, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menuntut ilmu ya Pak, karena menuntut ilmu itu wajib sampai nanti kita meninggal dunia. Bismillah. Mudah-mudahan jadi ladang amal kita. Di sini kita kumpul di taman surganya Allah di dunia. Nanti kita di akhirat bertemu juga di taman surga hakiki bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya robbal alamin. Oke, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Alafu minkum wa hasan minallah wal khoto minni. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.